dalam pelaksanaan kurban tidak boleh menggunakan uang masjid sepeser pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan kurban ini ada hal-hal yang perlu kita pahami ya. Kurban itu kan ma'dzubiha minan na'ami taqarruban ilallah yauma idin wa ayyamat tasyrik. Disebut kurban itu adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak karena taqarruban, mengharapkan atau mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya Id dan pada hari tasyrik. Jadi kurban itu dipotong pada 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah selama 4 hari. Karena dari binatang ternak ada kambing atau domba, ada sapi atau kerbau, ada unta. Tetapi semua harus cukup umur. Domba itu 1 tahun minimal, masuk tahun kedua. Kambing Jawa, orang Sunda nyebutnya embe, ya, itu sudah 2 tahun, masuk tahun ketiga. Lalu kemudian sapi itu sudah 2 tahun, lalu unta itu 5 tahun. Sekali lagi, jangan tergiur dan tergoda dengan harga kambing atau sapi yang murah tapi belum cukup umur. Kalau belum cukup umur, kurbannya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Cari kambing yang gede, yang secara itu sudah umur 2 tahun, atau domba yang sudah berumur 1 tahun. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan kurban tidak boleh menggunakan uang masjid sepeser pun. Karena ibadah kurban adalah ibadah personal. Jadi tidak boleh menggunakan uang kas masjid untuk ibadah personal seseorang. Dari mana operasionalnya? Dari orang yang berkurban. Yang berkurban sapi jangan cuma ngasih sapinya doang, duit operasionalnya juga kasih. Sapi kan dipotong pakai biaya karena menggunakan jasa jagal. Kemudian diseset, dirancak sampai mengantarkan kepada yang berhak. Kalau nggak ada biayanya, nggak bakal bisa melaksanakan itu. Kalau ada orang ngasih sapi nggak ngasih duit buat operasional, tolak aja Pak, daripada nanti jadi dosa buat kita. Ya. Dan orang yang mau berkorban, baik itu sapi ataupun kambing ataupun domba, maka dia harus berani dan wajib berkorban untuk memberikan dana operasional. Ya. Kan nggak boleh ngupahin jagal pakai daging kurban, nggak boleh. Ada tukang jagal udah nggak usah dibayar duit, bayar pakai kulit aja, nggak boleh. Ya, nggak boleh bagian dari kurban digunakan untuk upah jagal. Dari mana upahnya? Dari orang yang berkurban. Yang motongkan orang, bukan malaikat. Yang nungguin jagain juga orang. Ya, bagusnya yang korban yang motong, yang korban yang nyesetin, yang korban yang merencak daging, yang korban juga yang bagiin. Bagusnya mah begitu.
Ya, tapi kan nggak mungkin. Makanya kalau ada orang mau korban tapi pelit ngeluarin uang operasional, udah dia suruh motong aja sendiri. Ya, bagi-bagi sendiri gitu ya. Makanya di sini yang namanya operasional, silakan. Pokoknya mah yang pantas, yang pas. Jangan operasional sapi 100.000. Saya korban sapi operasional 100.000, dapat apaan 100.000? Buat jaga laya kagak cukup. Makanya saya mah dulu sapi 1 ekor 1,5 juta. Orang jagal 1 juta, sekarang 1 ekor. Belum beli kopi, belum beli plastik dan lain sebagainya. Kambing juga demikian. Jadi tidak boleh menggunakan sepeser pun uang masjid, kas masjid untuk pelaksanaan operasional kurban. Kalau orang korban, ya udah gampang, tolak aja Pak. Gak usah diterima. Udah tempat lain aja daripada kita repot. Ntar kita yang tanggung jawab. Lah dia mah enak. Ngasih kambing, terus dia minta sepertiganya dibawa pulang. Ngasih di operasional kagak. Ya enakan. Padahal ini ibadah-ibadah dia. Kemudian yang ketiga, dalam pelaksanaan kurban itu tidak bisa berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Kecuali orang tersebut berwasiat. Kalau tidak berwasiat, tidak bisa, tidak sah kurban atas nama orang yang meninggal dunia. Misalkan saya kurban, namanya almarhum bapak saya, nggak bisa. Tetapi ketika kita berkurban, diniatkan pahalanya untuk yang sudah meninggal, boleh. Saya kurban kambing atas nama saya. Dan pahalanya untuk almarhum bapak saya, almarhum ibu saya, almarhum siapa lagi sebutkan. Nah itu boleh. Ya, tapi tidak bisa berkurban atas nama almarhum atau almarhumah. Kalaupun ada yang membolehkan, ada sebagian kecil Pak membolehkan berkurban atas nama orang meninggal dunia, tapi orang yang mengorbankan tidak boleh memakan dagingnya sedikit pun. Seluruh dagingnya berikan kepada fakir miskin. Ya, kalau yang mengorbankan atas nama orang meninggal dunia. Tapi kalau kurban sunnah itu adalah kurban yang kita lakukan atas nama orang yang masih hidup, tapi pahalanya untuk yang sudah meninggal dunia. Dan tidak bisa 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Saya berkurban atas nama keluarga ini 1 ekor kambing, nggak bisa. 1 ekor kambing itu untuk 1 orang. Tetapi pahalanya untuk 1 keluarga bisa. Saya kurban 1 ekor kambing atas nama saya, pahalanya untuk keluarga saya, istri, anak dan seterusnya. Itu boleh. Ya. Yang boleh kurban atas nama orang banyak itu hanya pemimpin. Presiden kurban sapi, saya kurban sapi atas nama warga atau rakyat Indonesia. Yang uangnya diambil dari APBN, beli sapi, ya, iya boleh Pak, dari Baitul Mal nyebutnya, ya, dari Baitul Mal atau APBN. Saya kurban sapi atas nama atas nama seluruh rakyat Indonesia. Jadi mengatasnamakan seluruh rakyat oleh pemimpin boleh. Wali Kota Depok, saya berkurban atas nama seluruh warga Depok, boleh. Tetapi kalau personal, tidak boleh untuk orang banyak seperti 1 keluarga tadi. Yang keempat, bahwa tidak boleh bagian dari kurban itu jadi upah untuk jagal, dan tidak boleh dari bagian kurban ada yang dijual. Tak boleh jual kulitnya. Kata Rasul dalam sebuah hadis, bahwa orang yang menjual bagian dari kurban maka sama saja tidak berkurban. Orang yang berkurban, yang menyerahkan hewan kurban, panitia kurban itu wakil dari orang yang berkurban. Statusnya sama. Yang berkurban tidak boleh menjual, panitia karena mewakili orang yang berkurban juga haram menjual. Ya. Kalau haram menjual aja haram, apalagi nyomotin dikit-dikit. Ya, nyeset, masuk kantong dikit, nyeset. Ya. Masak saja Pak, nggak boleh.
Ambil daging buat masak buat panitia nggak boleh kalau sebelum tamlik. Kadang-kadang kita asal nyomot aja kan, panitia nyomot, terus ambil dagingnya. Buat apa? Buat masak panitia. Nggak boleh. Asal dari siapa? Caranya gimana? Kayak Ustaz Irwan di Al-Hikmah. Dari operasional yang terkumpul, sisain tuh beli kambing yang tidak masuk dalam syarat kurban. Udah pincang kah, kecil kah, cacu umur, beli. Potong pagi-pagi, bukan potong kurban, potong buat makan panitia, dimasak. Ini kadang-kadang nyomot aja panitia, nggak boleh. Buat masak aja nggak boleh, apalagi nyomot buat pribadi sendiri. Udah niat banget dari rumah bawa plastik yang gedean, nyeset dikit masuk satu, nyeset dikit masuk satu. Kadang-kadang kalau motong kambing itunya tuh bijinya udah pada kagak ada, ya kan. Motong sapi buntutnya udah kemana tahu, dicari-cari nggak ketemu. Apalagi kakinya masih bagian mana kaki sapi udah pada masuk kantong masing-masing. Ya nggak boleh itu. Karena belum diserahkan, belum tamlik, termasuk menjual. Tetapi kalau sudah tamlik, ya sudah dimiliki oleh orang dan diserahkan, itu hak dia. Dia mau makan, dia mau kasih ke orang lain, dia mau jual pun silakan. Saya dapat nih dari Al-Furqan. Biasanya memang tiap tahun dapat pala, Pak, biasanya. Ya. Ngasih tahu doang ini Bang, tonton kemarin saya biasa dikasih pala. Ya ada yang ngirimin tuh Pak Maman, assalamualaikum, pala sapi, alhamdulillah. Ngasih tahu doang ini mah. Ya. Ngasih tahu ya. Nah, sampai tuh dia, nah saya kan tamlik tuh diserahkan sama Pak Maman. Ini dapat pala sapi dari Al-Furqan. Saya terima. Nah, ketika sudah diterima namanya tamlik, sudah jadi milik saya. Kalau sudah jadi milik saya itu pala sapi boleh saya kasih ke orang lain lagi, boleh saya konsumsi, boleh saya jual. Sekarang kulit sapi gimana? Tamlik dulu kepada orang lain. Ya, kalau kulit sapi nggak dijual atau apa, busuk nih di sini di masjid. Tamlikkan dulu kepada orang, selahkan kepada orang lain yang berhak. Ya, dalam kategori fuqara masakin lah, entah itu panitia ataupun dari orang sekitar. Tamlik dulu, serahkan, saya berikan kulit sapi ini kepada siapa namanya, sapi kambing. Ya, tapi jangan satu orang. Kalau sapi 10, kambing 20 kan lumayan dia tuh. Ya. Beberapa orang, kalau sudah tamlik, sudah diserahkan, lalu kemudian dia jual, itu boleh. Sebenarnya mah sama intinya Pak, cuman yang beda akad. Kan kalau ibadah niat yang membedakan, kalau muamalah yang membedakan akad. Serahin dulu. Saya punya ini, saya serahkan kepada Ustaz Irwan. Berarti kan milik Ustaz Irwan. Apa namanya, kulit sapi, kulit kambing. Ustaz Irwan mau jual ke pengepul, ya terserah beliau. Asal ngerti aja sama panitia pas sudah jual kulit sapinya. Begitu. Ya, udah paham lah. Jual kulit sapi dapat gede, panitia diitin aja kan begitu. Kan sekarang kan orang jual kulit sapi kan buat operasional panitia kan. Rata-rata operasional panitia kurban kan gitu. Tapi kan nggak boleh kasih ke orang lain. Saya kasih ke Ustaz Irwan dijual. Nah, Ustaz Irwan kudu paham, kudu ngerti sama panitia kurban begitu. Jangan ditelan semuanya. Tahun depan kita cari lagi orang lain yang untuk ditamlik begitu. Dikasih sama dia habis semua. Kapok kita jadinya ya begitu. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waffaqni ya karim Allahumma bihaqqil Fatihah wasirril Fatihah wa barakatil Fatihah wa 'azamatil Fatihah farijal ham yakshif al-gham ya man yahdi yaghfir wa yarham wa fi subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.